这样狠毒的人，我理解。 引路者，猴子大王回来找你了。 Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishing-ji season 5 episode 21 ya guys. Dan karena animasinya belum rilis, kita gas dulu spoilernya ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Wukong memutuskan untuk segera menghabisi Raja Lembaka. Ia pun mengerahkan pukulan tinju roh raksasa terkuatnya. Sementara Raja Lembaka pun juga balas menyerang Sun Wukong dengan rantai alam baka. Dan benturan sangat keras pun terjadi. Dan selang beberapa waktu, Raja Lembaka pun ambruk. Pertanda bahwa Wukong adalah pemenangnya. Sun Wukong pun langsung mencekik Raja Lembaka dengan sangat keras untuk membunuh Raja Lembaka. Jelas Raja Lembaka pun sangat panik dan berusaha untuk memberontak. Raja Lembaka pun dengan sambil kesulitan bernafas mengatakan, jika Wukong membunuhnya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan Sui. Bahkan tidak hanya itu, jika Raja Lembaka itu mati, maka Lembaka akan menjadi kacau. Dan itu juga mempengaruhi kehidupan manusia. Wu Jing pun juga sepakat dengan hal itu. Dan itu membuat Wukong pun kini terdiam dan berpikir. Raja Lembaka pun terus meyakinkan Wukong. Dan ia pun juga menyuruh Wukong untuk segera melepaskan tangan berbulunya darinya. Wukong pun lalu balas berkata, "Oh sudahlah, berhentilah kau berpikir kalau kau itu yang paling penting di dunia ini." Dan tiba-tiba saja Masrak, Wukong pun dengan bengisnya menebas leher Raja Lembaka menggunakan pedang rantai dari Raja Lembaka. Raja Lembaka pun kini ambruk dan akhirnya tewas. Tewasnya Raja Lembaka ini membuat semua boneka pemandu alam baka pun sangat syok. Karena bagaimanapun jahatnya Raja Lembaka, dia adalah pemimpin dan sekaligus ayah dari mereka. Mereka pun kini jadi kebingungan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Wukong pun tampak agak kikuk melihat kesedihan dari para boneka itu. Wukong pun lalu mendekati mereka semuanya untuk mencari Sui. Melihat Sun Wukong, para boneka pemandu alam baka pun kini sangat ketakutan. Sun Wukong pun lalu teringat pesan Wu Jing bahwa Wukong tak bisa menanyai mereka. Wukong harus fokus mencari salah satu dari mereka dan memanggil nama Sui agar berhasil. Melihat kebingungan Wukong di situ, Raja Lembaka yang tubuhnya akan musnah pun masih bisa berkomentar. Dia pun tertawa kepada Wukong dan mengatakan kalau Wukong tak akan pernah bisa menemukan Sui. Dan setelah berkata seperti itu, Raja Lembaka pun musnah menjadi serpihan-serpihan hitam dan menghilang. Wukong pun kini sadar kalau dalam menemukan Sui ini dia hanya punya satu kesempatan. Dan tiba-tiba saja setelah Raja Lembaka menghilang, alam baka pun menjadi bergetar dan terjadi gempa. Para boneka pemandu alam baka pun sangat ketakutan. Bangunan-bangunan di situ pun runtuh. Para boneka pun berlarian ke sana kemari. Wukong pun lalu segera merubah tubuhnya menjadi tubuh aslinya dan terbang ke atas bangunan. Wukong pun dengan sangat kencangnya lalu berteriak, "Sui, aku pasti akan menemukanmu." Wukong pun mulai berkonsentrasi dan fokus untuk merasakan keberadaan Sui. Wukong pun lanjut melompat dan berjalan di tengah-tengah kerumunan boneka alam baka. Wukong pun lalu mulai mengingat Sui, di mana saat itu mereka berdua sedang bersama. Di mana saat itu Sui bercerita kalau kegiatannya sehari-hari adalah memetik bunga di taman surga lalu membawanya ke istana para dewa. Dan terkadang ia juga mengambil benih dari surga dan menebarkannya ke dunia manusia. Dan tak disangka Wukong pun langsung main comot dan memakan bunga itu. Sui pun langsung menjitak Wukong sambil tertawa dan mengolok Wukong kalau Wukong adalah kera bodoh yang tak tahu cara menikmati keindahan bunga. Dan kini Wukong pun mulai fokus dan mencoba mencari aroma bunga di alam baka ini. Ia pun lalu sampai ke dekat boneka pemandu alam baka yang tergeletak karena dikeprek oleh Raja Lembaka. Wukong pun merasakan kalau itu adalah Sui. Wukong pun lalu mengusap wajah boneka itu. Wukong pun lalu menggendongnya. Di situ Wukong pun dengan penuh keyakinan mengatakan kepada boneka itu kalau boneka itu sekarang sudah aman karena kera yang tak tahu dengan keindahan bunga sudah berada di sini. Dan dreng,
Tiba-tiba saja boneka pemandu itu pun berubah menjadi benar-benar Suyi. Dan cerita pun bersambung. Oke, sampai di sini aja ya spoilernya teman-teman. Jangan banyak-banyak soalnya banyak yang bacot. Katanya diulang-ulang terus. Kenapa sih masih banyak orang yang tak bisa ngebedain mana spoiler, mana filmnya? Aduh, capek deh. Ya udah, terima kasih ya teman-teman sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.